Saudara pendengar dimanapun saat ini saudara berada, kita berjumpa kembali melalui channel AB Ministry ini. Kami berharap dimanapun kita berada saat ini, apapun yang kita lakukan, senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita pada hari Minggu tanggal 18 September tahun 2022. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kepada kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 113 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Artinya, firman Tuhan ini mau memberikan gambaran kepada kita bahwasanya di kehidupan manusia di dunia ini ada masa dan waktu tertentu yang diizinkan Tuhan untuk boleh kita lalui dalam kehidupan kita. Judul perikop kita yang sudah kami bacakan tadi adalah Tuhan meninggikan orang rendah. Orang rendah yang tidak terpandang, mungkin karena berbagai persoalan dalam kehidupannya, menjadi situasi yang mungkin tidak diinginkan oleh setiap orang. Tapi saudara-saudara, apakah saudara tahu bahwasanya setiap orang akan pernah mengalami sesuatu menjadi titik terendah dalam kehidupannya? Kalau saudara dan saya sampai pada kondisi itu, bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah kita membawa diri dalam kehidupan yang demikian? Dan bagaimana kita berharap kepada Tuhan, dan bagaimana kita mengimani kondisi itu, Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kita. Gambaran itu menjadi tema besar khotbah kita pada hari ini. Bagaimana setiap orang harus memahami Tuhan mampu meninggikan orang yang rendah dalam kehidupannya. Saudara-saudara, kalau kehidupan kita adalah sebuah proses perjalanan panjang yang harus
dilalui, dinikmati oleh setiap orang? Kalau misalnya perjalanan kehidupan itu diumpamakan pada sebuah perputaran roda, ia akan selalu bergerak sambil berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Seharusnya setiap orang mampu memahami, menyadari realita kehidupan yang demikian yang terjadi pada kehidupan setiap orang di dunia ini. Tidak ada kehidupan seperti roda yang kami maksudkan tadi, dia selalu di atas. Kalau dia selalu di atas, berarti rodanya tidak sedang berputar. Tapi kalau roda itu, perjalanan kehidupan itu, kita umpamakan seperti roda tadi, berarti kadang dia di atas dan kadang dia di bawah. Kalau demikian halnya, setiap orang harus memahami, kalau dia sedang di atas, berarti tinggal menunggu waktu, pada saatnya dia akan berada di bawah. Kalau dia sedang di bawah, berarti dia tinggal menunggu waktu, pada suatu saat dia akan bergerak juga ke atas. Pemahaman yang baik akan keadaan tersebut membuat orang akan semakin bersukacita, penuh pengharapan, penuh penyerahan diri kepada Tuhan untuk menjalani kehidupannya. Ia akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik-baik saja kehidupannya. Saudara-saudara, khotbah kita pada minggu ini adalah sebuah ajakan untuk selalu memuji Tuhan dalam setiap keadaan kehidupan kita. Tuhan selalu memelihara umat pilihannya. Ketika kita berada dalam titik terendah sekalipun, Tuhan akan angkat kita ke tempat yang tinggi, ke kondisi yang baik, yang membuat kita berbahagia. Untuk itu, pada khotbah kita minggu ini, ada dua hal yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita. Pertama, ajakan untuk selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pemazmur mengajak umat pilihan Tuhan, bangsa Israel yang sangat disayanginya, untuk selalu memuji Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa? Pemazmur menyadari bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Pada saat berada dalam pembuangan Mesir, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Kalau dibandingkan dengan kekuasaan Mesir, mereka tidak bisa keluar dari Mesir. Tapi dengan campur tangan Tuhan, melalui Musa, mereka bisa keluar dari Mesir. Dan di tengah perjalanan, Tuhan juga memelihara kehidupan mereka dengan memberi makanan, dengan senantiasa memelihara perjalanan kehidupan mereka. Ketika malam hari, Tuhan memberikan tiang awan. Ketika siang hari, Tuhan memberikan embun sehingga perjalanan mereka bisa adem melewati gurun pasir itu. Saudara-saudara, tentu keadaan yang demikian menjadi alasan yang kuat agar umat Tuhan senantiasa dapat memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Apakah
kalau manusia itu tidak memuji Tuhan, Tuhan tidak kudus? Sebenarnya tidak. Dipuji manusia atau tidak dipuji manusia, Tuhan itu agung di tahtanya yang tinggi. Tapi saudara-saudara, kenapa kita perlu memuji Tuhan? Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 43 ayat 21 mengatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Jadi karena kita sudah diciptakan oleh Tuhan, maka kita wajib hukumnya untuk memasyurkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Mazmur 150 ayat 6, firman Tuhan katakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi yang mau disampaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita masih bernapas, ketika kita masih hidup, maka kita seharusnya dapat memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, hal yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana kita memahami bahwasanya Tuhan meninggikan orang yang rendah. Kondisi berada dalam pembuangan Mesir sebagai budak yang tidak bisa melakukan apa yang mereka kehendaki dalam hidupnya adalah sebuah kondisi di mana keadaan itu menjadi titik terendah dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi saudara-saudara, seperti kami sampaikan tadi, Tuhan mengubahkan itu. Tuhan memberikan kelepasan itu. Bahkan ketika kita melihat firman Tuhan di pasal 113 ayat 1 sampai 9 ini, ada janji Tuhan yang luar biasa. Orang yang rendah itu akan ditinggikan oleh Tuhan, mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Saudara-saudara, bisa kita bayangkan orang yang termiskin, seorang budak yang dulunya, tapi dia sekarang disejajarkan dengan bangsawan. Itu adalah kondisi di mana Tuhan memulihkan kehidupan bangsanya. Bahkan ketika kita melihat di ayat yang ke-9, saudara-saudara, kalau perempuan mandul dalam kehidupan bangsa Israel sebenarnya adalah mereka menganggap itu sebuah kutukan. Tapi di sini Tuhan merubah itu. Seorang perempuan mandul ketika dia bisa menjadi seorang ibu dari anak-anaknya, artinya dari kemandulannya dia bisa melahirkan anak-anaknya, itu juga adalah sukacita yang luar biasa. Begitulah Tuhan mengubahkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang rendah. Ketika dia dipulihkan oleh Tuhan, maka ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara, dua hal itu, bagaimana ajakan untuk selalu memuji Tuhan dalam segala kondisi. Yang kedua, bagaimana Tuhan bisa mengubahkan umat pilihannya dari hal yang terendah, dari kondisi yang terendah, sejajar dengan kehidupan bangsawan. Tentu ini merupakan
janji Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak dalam kehidupan kita untuk senantiasa dapat memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Apapun keadaan kita hari ini. Mungkin kita sedang mengalami masalah. Kita sedang mengalami persoalan. Keluarga kita sedang mengalami ekonomi yang tidak baik-baik saja. Anak-anak kita mungkin sedang butuh perjuangan untuk masa depannya. Tapi dalam kondisi itu, Tuhan mau mengajak kita tetaplah memuji Tuhan. Karena melalui itu, Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Bahkan kalau kondisi kita hari ini sedang berada dalam sebuah persoalan, bahkan itu kita anggap menjadi kondisi terendah dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk selalu beriman bahwasanya Tuhan dapat meninggikan orang yang rendah. Bagaimana Tuhan mampu melepaskan umatnya dari pembuangan, mensejajarkannya menjadi kehidupan para bangsawan. Demikian juga Tuhan hari ini dapat melepaskan kita, dapat memberikan sukacita, dapat memberikan pemulihan kepada kita dalam setiap kondisi kehidupan kita hari ini. Untuk itu, biarlah firman Tuhan hari ini senantiasa memberikan pengharapan yang luar biasa kepada kita, agar kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa. Kita tidak menjadi orang-orang yang mudah menyerah dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan sudah mengizinkan kita keluar dari setiap persoalan itu, pujilah nama Tuhan. Karena ketika kita memuji nama Tuhan, maka itu menjadi bukti bahwa kita mengakui bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Pujian kepada Tuhan menjadi sebuah pengakuan bahwasanya hanya Tuhanlah yang senantiasa dapat melepaskan kita dari setiap persoalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada seorang anak kecil ketika bapaknya pulang dari perjalanan keluar kota, dia membawa oleh-oleh, kue bulu yang sangat lezat sekali. Dia memberikan kepada anaknya, tapi ada hal yang menggelitik kepada si bapak ini. Ketika si bapak memberikan oleh-olehnya, maka ternyata anak-anaknya sibuk dengan oleh-oleh yang diberikan, roti enak yang diberikan itu, tanpa bahkan lupa kepada orang tuanya, ayahnya yang memberikan itu. Saking asiknya memakan roti yang enak itu, pada saat itu mereka lupa siapa yang memberi roti yang mereka nikmati saat itu. Saudara-saudara, seringkali kehidupan kita seperti itu. Ketika Tuhan memberikan berkat di tengah-tengah kehidupan kita, kita asik menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan, tapi lupa kepada Sang Pemberi kenikmatan berkat itu dalam kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, tapi jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga Tuhan senantiasa bisa menambah-nambahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya kita semua diberkati, kita semua menyadari bahwasanya Tuhan
mampu meninggikan orang-orang rendah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami perdengarkan hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin diingatkan tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami mengalami sebuah pergumulan, ajarlah kami untuk selalu mengenal bahwa Tuhan mampu meninggikan kehidupan kami, walau kehidupan kami mungkin sampai kepada titik yang paling terendah. Kami muliakan Engkau Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, dalam nama Yesus Kristus, kami kembali mengajak saudara-saudara yang belum subscribe agar bisa mensubscribe channel ini, dan jangan lupa like serta share untuk mendukung kami dalam melakukan pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.